Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video kali ini kita akan bahas tentang susunan kapasitor. Nah, yang mana susunan kapasitor di sini sama seperti susun resistor, itu ada disusun secara seri dan ada juga disusun secara paralel. Tetapi terdapat perbedaan rumus antara susunan seri dengan susunan paralel antara kapasitor dengan resistor, di mana terjadi keterbalikan. Nah, yang mana kalau seandainya susunan seri berarti dia sama kayak ini, berarti disusun nyambung, disusun seri, ini nama susunan seri. Nah, kalau di susunan seri, gabungan ini disebut sebagai CS. Yang mana kalau pada resistor pada video sebelumnya kita menjelaskan rangkaian seri atau RS itu sama dengan R1 tambah R2 dan seterusnya. Tetapi kalau pada kapasitor namanya adalah CS. Yang mana hambatan pengganti pada kapasitor ini itu adalah 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya. Jadi kalau kapasitor lebih dari ini silahkan. Nah, sementara kalau pada rangkaian seri itu memiliki nilai muatan yang sama, muatan total yang sama. Artinya muatan total yang mengalir pada rangkaian total di sini sama dengan muatan pada rangkaian pertama sama dengan Q1 sama dengan muatan pada rangkaian kedua makan Q2 sama dengan muatan pada rangkaian ketiga Q3 dan sama dengan muatan total. Yang mana muatan total itu bisa kita ganti, kalau seandainya di soal ditanyakan, bisa kita ganti nilai muatan itu sama dengan C kapasitor dikali dengan beda potensial atau dengan tegangan. Nah, kalau tegangan total pada rangkaian seri, tegangan total ini Vs, ini merupakan tinggal tambah aja tegangan pertama, ditambah tegangan kedua, tambah tegangan ketiga dan seterusnya, tergantung berapa jumlah kapasitor. Nah, inilah sifat-sifat pada rangkaian seri. Kalau pada rangkaian paralel, jadi kalau dia pada rangkaian paralel, nah jadi sama di sini kapasitornya disusun secara bersabang. Ini kapasitor kalau secara paralel di mana? Kita cek sini kalau susunan kapasitor, jadi kalau C paralelnya kita tinggal hitung total, jadi kapasitor total sama dengan C1 ditambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Sementara muatan total, jadi kalau dia muatan total, Q total pada kapasitor ini, jadi Q total pada rangkaian ini merupakan Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Sementara pada rangkaian total, nilai tegangan nilainya bernilai sama. Jadi V1 sama dengan nilai V2 sama dengan nilai V3 sama dengan nilai V total. Nah, inilah nilai tegangan pada kapasitor. Kalau seandainya di soal kita itu diminta berapa energi yang tersimpan pada kapasitor, jadi kalau ada energi, rumus energinya sama dengan energi pada kapasitor keping sejajar, yaitu W sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat. Jadi kalau C-nya nggak ada, silahkan diganti dengan menggunakan persamaan yang ini. Jadi Q dengan kita segitiga ini, jadi ini Q-nya, ini C-nya, ini V-nya. Jadi kalau seandainya C nggak ada, berarti C-nya diganti dengan Q per V. Nah, jadi jadinya di sini setengah kali Q kali V. Kalau seandainya kalau V-nya nggak ada, silakan diganti juga dengan Q per C, berarti setengah dikali C kali Q kuadrat per C kuadrat, atau dicoret jadinya setengah kali Q kuadrat per C. Jadi rumus energi yang tersimpan pada rangkaian kapasitor ini sama dengan rumus energi yang tersimpan pada kapasitor keping sejajar. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana energi yang tersimpan pada keping sejajar bisa kalian cek di video yang sebelumnya, dan bisa juga kita lihat sekarang bagaimana contoh soal itu mengenai susunan pada kapasitor seri dan paralel. Nah, jadi mari kita simak soal berikut ini. Oke, mari kita cek ke soal pertama. Perhatikan rangkaian kapasitor di bawah ini. Nilai muatan total pada rangkaian, berarti nilai Q diminta. Nilai Q total itu sama aja artinya dengan nilai C total dikali dengan nilai V total. V total di soal kita sudah ada nilainya 3 volt, tapi kita belum punya nilai C total. Nah, silahkan disederhanakan dulu rangkaiannya. Ini disusun secara seri, berarti kita cari secara seri, jadi 1 per CS itu sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 3. Jadi hasilnya adalah 1 per CS sama dengan 3 per 3, atau CS sama dengan 1. Sementara ini kita paralelkan, jadi nilainya adalah CP. Kalau paralel berarti CP 0,5 ditambah dengan 0,5, berarti hasilnya adalah juga 1. Ini mikrofarad, ini juga mikrofarad. Nah, jadi kalau biar kita lebih sederhana, di sini dia bercabang, jadi kita bikin gambar sini dia bercabang. Nah, ini kita bikin cabang 2. Cabang yang atas kapasitor yang setelah kita serikan ketemu nilainya 1 mikrofarad. Nah, ini berarti
1 mikrofarad. Kemudian yang cabang bawah yang sudah kita paralelkan ketemu juga nilai 1 mikrofarad. Nah, berarti masukkan bawah juga ada 1 mikrofarad. Nah, sekarang ini dia dirangkai secara paralel. Nah, karena dirangkai secara paralel, maka C totalnya tinggal kita jumlah. Jadi C sama dengan 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. Ingat satuannya di sini adalah mikrofarad. Nah, mikrofarad. Mikrofarad jadi sama aja hasilnya dengan 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Oke, sudah kita mendapatkan nilai C, baru kita masukkan ke sini. Jadi Q sama dengan C-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan V. V itu tegangan. Tegangan di soal adalah 3 volt. Jadi kali dengan 3. Jadi hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 volt. 6 kali 10 pangkat min 6 karena di sini dimintanya Q berarti bukan volt, satuannya adalah coulomb. Nah, yang mana 10 pangkat min 6 disebut sebagai mikro, jadi hasilnya adalah 6 mikrocoulomb. Nah, jadi dengan demikian jawaban yang tepat itu adalah option nomor E. Oke, perhatikan lagi soal berikutnya. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut. Besar energi listrik pada kapasitor gabungan. Oke, diminta besar energi listrik pada kapasitor total. Nah, berarti kalau diminta kapasitor total, kita coba sederhanakan dulu rangkaiannya ini menjadi rangkaian yang paling sederhana. Nah, berarti yang kita sederhanakan, ini kita paralelkan. Ingat kalau dia paralel, caranya ditambah. Nah, berarti di sini adalah 7 ditambah 2, 5, berarti hasil 12. Ingat ya. Ini CP1 berarti 7 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 12 karena dia paralel. Ini juga paralel yang kedua, itu adalah nilainya CP2, tanggap nih. Berarti 4 ditambah dengan 2, itu hasilnya adalah 6. Nah, setelah diparalelkan, maka rangkaian ini menjadi rangkaian seri. Nah, kita bikin gambar yang baru. Ini. Nah, ini adalah hasil paralel yang nilainya adalah 12, masukkan 12. Sementara ini adalah hasil tengah-tengahnya, nilainya adalah 4. Dan ini adalah hasil yang paralel lagi 1, hasilnya adalah 6. Nah, sekarang kita cek di sini. Di sini adalah rangkaian seri. Karena rangkaian seri, maka sekarang kita cari C totalnya. Nah, berarti rangkaiannya jadi kayak gini. Nah, ingat ya, jadi kalau gambar kapasitor di sini tandanya sejajar. Kalau dia baterai, satu panjang, satu pendek. Oke, coba kita hitung dulu. Jadi 1/CS sama dengan 1/12 ditambah 1/4 ditambah 1/6. Jadi samakan penyebut jadi 12. Jadi 1/12 tambah 3/12 tambah 2/12. Jadi 1/CS sama dengan 6/12. Atau CS sama dengan 12 bagi 6. Hasilnya adalah 2. Oke, dengan demikian kapasitornya 2, ada tegangan 24 volt. Nah, kita ingat karakternya sini berapakah energi listrik. Nah, energi listrik itu rumusnya adalah W sama dengan setengah dikali C dikali dengan V kuadrat. Nah, jadi C kita tadi ketemu nilainya sini adalah 2. Nah, berarti kita masukkan. Ingat di sini satuannya masih dalam satuan mikrofarad ya, karena sini ada mikrofarad dan ini mikrofarad. Nah, di sini juga mikrofarad. Kalau kita rubah jadi farad berarti 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Oke, kita masukkan jadi W sama setengah. C kita adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dan tegangan total kita bernilai 24 volt. Ini salah nih kok, 24 volt. 24 volt dikuadratkan. Nah, sekarang 2 dengan ini dicoret. Nah, berarti 24 dikuadratkan, berarti hasilnya adalah 576 kali 10 pangkat min 6. Atau bisi komanya berarti 5 kali 76 kali 10 pangkat min 4. Joule satuannya energi ya. Oke, dengan demikian maka opsi yang paling tepat itu adalah opsi nomor C. Oke, demikianlah contoh soal dari rangkaian kapasitor. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajar yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.